Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Gufron selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran. Perkenalkan, nama saya Amelia Khairina, NIM 2320156. Di sini saya akan membawakan tema yang berjudul Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran, Allah menurunkan Al-Quran kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai kitab suci terakhir untuk dijadikan pedoman hidup. Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun dalamnya mengandung petunjuk-petunjuk yang dapat menyinari seluruh isi alam ini. Sebagai kitab suci sepanjang zaman, Al-Quran menurut informasi dasar berbagai masalah termasuk informasi mengenai hukum, etika, skin, antariksa, kedokteran, dan sebagainya. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa kandungan Al-Quran bersifat luas dan luwes. Kandungan Al-Quran merupakan dasar-dasar hukum dan pengetahuan. Manusia yang berperan sekaligus bertugas menganalisa, merinci, dan membuat garis besar kebenaran Al-Quran agar dapat dijadikan sumber penyelesaian masalah kehidupan manusia. Pada zaman Rasulullah SAW, sumber hukum Islam ada dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah selalu menunggu wahyu untuk menjelaskan sebuah kasus tertentu. Namun apabila wahyu tidak turun, maka beliau menetapkan hukum tersebut melalui sabdanya yang kemudian dikenal dengan hadis. Sebagai sumber hukum Islam pertama dan utama, Al-Quran berperan penting dalam rangka penetapan hukum Islam, terutama setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Seperti kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan buku petunjuk atau hidayah bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang percaya kepada hal gaib, yang mendirikan sholat, yang menginfakkan sebagian rezeki mereka, dan yang meyakini adanya akhirat. Satu hal yang juga disepakati oleh seluruh umat Islam dan menjadi pembahasan pokok makalah ini ialah kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, kapanpun dan dimanapun, termasuk seharusnya di Indonesia. Al-Quran menurut bahasa atau etimologi yaitu merupakan isim madar atau kata benda dari kata kerja qara'a yang bermakna tala, yang berarti membaca, atau bermakna jamak yang berarti mengumpul atau mengkoleksi. Makna kata Quran sinonim dengan qiraah yang keduanya berasal dari kata qara'a. Dari segi makna, lafal Quran bermakna bacaan. In alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'anahu fataqbil Qur'an. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya ayat Al-Quran di dadamu dan membuatmu pandai membaca. Maka bila kami telah selesai membacanya, ikutilah bacaan tersebut. Dan menurut syariah, Al-Quran adalah kalimat Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membaca Al-Quran adalah ibadah. Kata kalam sebenarnya meliputi seluruh perkataan. Namun karena istilah itu disandarkan kepada Allah, akhirnya menjadi kalamullah. Perkataan yang berasal dari selain Allah, seperti perkataan manusia, jin, maupun malaikat tidak dinamakan Al-Quran. Allah telah menjamin untuk menjaga Al-Quran dari upaya merubah, menambah, mengurangi, ataupun menggantinya. Inna nahnu nazalna dziqra wa inna lahum lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menentukan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang benar-benar memeliharanya. Nama-nama Al-Quran. 1. Alkitab atau Kitabullah. Al-Quran merupakan sinonim dari kata Al-Quran yang berarti kitab suci sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nama ini diterapkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2. 2. Az-Zikir. Az-Zikir artinya peringatan. Nama ini diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Hajr ayat 9. Yang ketiga, Al-Furqan. Al-Furqan artinya
artinya pembeda. Nama ini diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 1. Yang keempat, as-suhuf. As-suhuf artinya lembaran-lembaran. Nama ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 2. 5. Pembagian surat dalam Al-Quran. Yang keenam, asbabil udhiwal, yaitu 7 surat yang panjang. Ketujuh surat itu yaitu Al-Baqarah ayat 286, Al-A'raf ayat 206, Al-Imran ayat 200, An-Nisa ayat 176, Al-An'am ayat 165, Al-Ma'idah ayat 120, dan Al-Yunus ayat 109. Yang ketujuh yaitu Al-Mi'un, surat yang berisi 100 ayat lebih. Maksudnya surat-surat tersebut memiliki ayat sekitar 100 ayat atau lebih. Misalnya surat Hud 123 ayat, surat Yusuf 111 ayat, dan At-Taubah 129 ayat. Yang kedelapan, Al-Matsani, yaitu surat-surat yang berisi kurang dari 100 ayat. Misalnya surat Al-Anfal ada 75 ayat, Ar-Rum 60 ayat, dan Al-Hijr 99 ayat. Yang kesembilan yaitu Al-Mufassal, yaitu surat-surat pendek seperti Al-Ikhlas, Ad-Duha, dan An-Nasr. Surat-surat pendek ini seperti kebanyakan ditemukan dalam juz ke-30. Yaitu proses turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran merupakan peristiwa besar karena Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Al-Quran pertama kali turun pada malam Lailatul Qadar, yang merupakan pemberitahuan kepada para malaikat-malaikat bahwa Allah telah memuliakan umat ini dengan risalah baru agar menjadi umat paling baik. Ada ayat yang berbunyi, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar. Selanjutnya, Al-Quran diturunkan secara bertahap berdasarkan peristiwa dan kejadian sampai Allah menyempurnakan agama Islam dan mencukupkan nikmatnya. Inna nahnu nazalna alaikal Qur'an tanzila. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Selanjutnya, sejarah turunnya Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril sebagai pengantar wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Pada tanggal 17 Ramadan, ketika Nabi Muhammad berusia 41 tahun. Surat tersebut adalah Al-Alaq, ayat 1-5. Sedangkan ayat terakhir Al-Quran turun pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriyah, yakni seluruh Al-Ma'idah ayat 3. Al-Quran turun tidak secara sekaligus, namun sedikit demi sedikit, baik beberapa ayat, langsung satu surat, potongan ayat, dan sebagainya. Turunnya ayat dan surat disesuaikan dengan kejadian yang ada atau sesuai dengan keperluan. Lama Al-Quran diturunkan ke bumi adalah kurang lebih sekitar 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Selanjutnya, pengertian as-sunnah. Secara terminologis, para ulama berbeda pendapat dalam memberikan as-sunnah, sesuai dengan perbedaan dengan keahlian masing-masing. Para ulama hadis mengatakan bahwa as-sunnah adalah setiap apa yang ditinggalkan atau diterima dari Rasulullah SAW berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, akhlak, atau kehidupan, baik sebelum beliau diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya, seperti tahantus atau berdiam diri yang dilakukan di Gua Hira atau sejak kerasulan beliau. Para ulama hadis memberikan pengertian yang luas terhadap as-sunnah disebabkan pandangan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai contoh yang baik bagi umat manusia, bukan sebagai sumber hukum. Oleh karena itu, ulama hadis menerima dan meriwayatkan as-sunnah secara utuh atas segala berita yang diterima tentang diri Nabi Muhammad SAW, tanpa membedakan apa yang diberitahukan itu isinya berkaitan dengan penetapan hukum syar'a ataupun tidak, juga menyebutkan bahwa perbuatan yang dilakukan Nabi sebelum atau sesudah beliau diangkat menjadi Rasul sebagai sunnah. Sedangkan ulama usul fikih menjadikan as-sunnah sebagai terminologi, yaitu
Setiap yang datang Rasulullah SAW selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan yang dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum syar'a. Melalui definisi di atas dapat disimpulkan bahwa segala sifat, perilaku, dan segala yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dan tidak ada relasinya dengan hukum syar'a.